Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua. Ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Rossoneri berada di tengah-tengah persiapan intensif dan pengambilan keputusan krusial menjelang penutupan jendela transfer musim panas. Namun, semakin dekatnya batas waktu ini juga semakin meningkatkan tekanan bagi klub untuk mengatur penjualan pemain dan kemungkinan perekrutan pemain potensial. Laporan dari calciomercato.com mengungkapkan bahwa terdapat 5 persoalan yang saat ini menjadi pusat perhatian dalam bursa transfer AC Milan dalam 14 hari terakhir menjelang penutupan jendela transfer. 5 persoalan ini meliputi Alexis Saelemaekers, Divock Origi, Marco Lazetic, Foda Ballo-Touré dan Mattia Caldara yang kini semuanya di luar rencana pelatih Stefano Pioli. Saelemaekers, seorang pemain Belgia, mendapatkan apresiasi dari Milan atas kontribusinya selama bertahun-tahun bersama Rossoneri dengan hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Namun dengan tibanya Christian Pulisic dan Samuel Chukwueze, ruang untuk Saelemaekers menjadi terbatas. Pemain sayap ini sadar akan situasi ini dan menantikan tawaran yang sesuai untuk melangkah maju dengan potensi pindah ke Spanyol atau ke Inggris. Sementara itu, negosiasi dengan Werder Bremen terkait Ballo-Touré sedang berlangsung, tetapi proses ini terhenti karena adanya kesenjangan antara tawaran yang diajukan dan permintaan Milan. Agen Ballo-Touré juga tengah menjelajahi alternatif lain yang mungkin tersedia. Selanjutnya, Marco Lazetic, seorang striker asal Serbia, tampaknya semakin dekat untuk bergabung dengan Fortuna Sittard dengan status pinjaman di divisi pertama Belanda. Sittard berhasil memenangkan persaingan dari 2 klub Jerman dan 1 klub Belanda untuk mendatangkan striker muda Milan ini. Kasus yang paling kompleks adalah Divock Origi. Meskipun mendapat respon negatif dari klub, Origi tetap berkeinginan untuk bertahan dan membuktikan dirinya setelah musim yang kurang memuaskan. Origi belum sepenuhnya terbuka dengan ide pindah ke Arab Saudi. Jika memang terjadi perpisahan, dia lebih memilih untuk kembali ke Liga Inggris. Sementara itu, agen Mattia Caldara, BP Rizzo, sedang berusaha bernegosiasi dengan Verona. Namun, gaji yang diterima Caldara saat ini sekitar 3 juta bersih per musim menjadi hambatan untuk langkah maju yang penting bagi bek tersebut. Dengan waktu yang semakin terbatas, AC Milan dihadapkan pada tekanan besar untuk merampungkan transaksi-transaksi ini dan memastikan kelancaran komposisi skuad mereka menjelang bergulirnya musim baru. Langkah besar diambil oleh Milan dengan harapan bisa menyelesaikan operasi transfer untuk pemain muda Marco Pellegrino dari klub Atletico Platense. Kabar ini datang dari sebuah laporan terkini yang mengindikasikan kesepakatan ini segera tercapai. Berdasarkan informasi terbaru yang dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, Marco Pellegrino telah menjadi target utama manajemen Milan untuk memperkuat lini pertahanan. Kabarnya, kesepakatan ini dapat terwujud dalam pertemuan yang dijadwalkan malam tadi antara manajemen Rossoneri, agen Pellegrino, dan presiden Atletico Platense. Angka keseluruhan dari proses transfer ini diestimasikan sekitar 3 juta euro dengan tambahan bonus dan persentase dari hasil penjualan kembali di masa mendatang. Jika kesepakatan ini tercapai, Milan dapat dianggap berhasil mendapatkan pemain muda yang memiliki potensi besar dengan biaya transfer yang relatif terjangkau. Saat ini, laporan-laporan awal sebelumnya telah menyebutkan bahwa biaya transfer Pellegrino mungkin 2 kali lipat dari jumlah yang disebutkan oleh Di Marzio. Oleh karena itu, jika kesepakatan ini berhasil dituntaskan pada harga yang lebih rendah, ini bisa dianggap sebagai tawar-menawar yang menguntungkan bagi AC Milan. Marco Pellegrino yang juga memiliki paspor Italia sehingga tidak akan mempengaruhi kuota pemain non-Uni Eropa, telah tampil dalam 17 pertandingan untuk Atletico Platense musim ini. Meski bermain di posisi bertahan, Pellegrino juga berhasil menyumbangkan 1 gol untuk timnya. Dalam perhelatan pembuka Serie A melawan Bologna pada Senin malam, diperkirakan AC Milan akan memulai pertandingan tanpa memiliki pemain Italia di starting line-up mereka. Hal ini dikupas oleh La Gazzetta dello Sport yang membawa perbincangan yang menarik berjudul Milan Internazionale, yang
mengungkapkan bahwa Rossoneri kemungkinan akan memasang starting 11 yang terdiri sepenuhnya dari pemain asing dalam pertandingan menghadapi Bologna karena masalah cedera yang menimpa Davide Calabria. Pengaruh Milan di ranah sepak bola Italia nampaknya telah merosot selama beberapa waktu. Terbukti dengan fakta bahwa klub kini hanya akan memiliki 5 pemain Azzurri tersisa dalam skuad setelah penutupan jendela transfer musim panas ini. Hal ini menciptakan kuota terendah yang pernah tercatat dalam sejarah klub. Bahkan di tahun lalu, jumlah pemain Italia dalam skuad masih mencapai 6 orang. Di musim 2021-2022 terdapat 9 pemain dan pada musim 2020-2021 sebanyak 8 pemain. Pertanyaannya, mengapa AC Milan hampir selalu cenderung untuk mencari pemain di luar negeri ketika bursa transfer? Lorenzo Colombo kini tinggal selangkah lagi untuk merapat ke Monza dengan status pinjaman selama 1 musim penuh. Namun, sebelum langkah ini bisa terwujud, AC Milan masih perlu memberikan lampu hijau terakhir. Kabar terbaru yang beredar menyebutkan bahwa keputusan akhir ini akan segera diumumkan. Pengalaman berharga di musim lalu saat Colombo dipinjamkan ke Lecce tampaknya memberikan pemahaman yang mendalam bagi pemain muda ini. 5 gol yang berhasil ia cetak selama masa pinjaman tersebut mengukuhkan kualitasnya. Meski musim ini memberikan peluang bagi Colombo untuk bertahan di skuad utama AC Milan, ia tetap diminta untuk menjalani pinjaman. Jurnalis Gianluca Di Marzio yang mengutip pernyataan Francesco Nasato mengungkapkan bahwa Monza akhirnya berhasil memenangkan persaingan dengan tim lain yang juga tertarik pada jasa Colombo. Jika proses pinjaman ini disetujui dan lampu hijau terakhir dari pihak AC Milan telah diperoleh, Colombo akan segera bergabung dengan tim yang diasuh oleh Rafael Palladino. Sebelum memulai pertualangan bersama Monza, Colombo juga diharapkan akan memperbarui kontraknya bersama Rossoneri. Saat ini, masa kontraknya akan berakhir pada tahun 2025. Giorgio Furlani, tokoh kunci di balik perundingan ini, ingin memastikan bahwa Colombo memiliki masa kontrak yang cukup panjang. Hal tersebut dilakukan agar Colombo tidak hanya memiliki 1 tahun tersisa setelah ia kembali ke klub pada musim panas mendatang. Sementara itu di kubu Milan, upaya untuk mencari pengganti Colombo tengah berlangsung. Kehadiran striker baru menjadi prioritas tim untuk memastikan kelangsungan performa tim tetap terjaga. Meskipun kepergian sang striker muda akan meninggalkan kekosongan yang dirasakan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.